Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apabila dalam diri manusia ada keagungan dan kebesaran Allah, ada iman dan yakin kepada Allah, ada hubungan dengan Allah, maka digambarkan seperti garis vertikal yang menuju ke atas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadi segala-galanya. Dia akan menggantungkan segala kehidupan ini kepada Allah, akan menyertakan Allah dalam setiap situasi. Bahwa tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa keterlibatan Allah, manusia tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, ya, kemampuan yang ada dalam diri manusia, semuanya adalah hakikatnya dari Allah semata. Itu orang yang punya keyakinan kepada Allah. Tapi orang yang ingkar keyakinannya kepada Allah juga vertikal, tapi menuju ke bawah, ya. Garisnya menuju ke bawah. Dia bernilai negatif, yaitu mengingkari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan mencari andad. Dialah orang yang akan mencari saingan-saingan, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dianggapnya ada yang berkuasa selain Allah. Padahal ketika manusia menggantungkan kepada makhluk, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Karena makhluk ini bersifat lemah dan tidak bisa memberi perlindungan, tidak bisa memberi pertolongan. Maka harapan-harapan kepada makhluk akan sirna, ya, yang timbul adalah kekecewaan, ya. Itulah sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki ketergantungan kepada Allah, tidak punya hubungan kepada Allah. Kemudian garis horizontal itu menggambarkan hablum minan nas, ya. Kalau garis vertikal itu menunjukkan hubungan kepada Allah, hablum minallah, maka garis vertikal garis horizontal menunjukkan hubungan antar manusia dengan manusia, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah supaya ada kemanfaatan bagi manusia yang lain, ya. Dikatakan dalam hadis, ahsanun nas anfa'uhum linnas. Mesti kita buat hubungan kepada manusia. Mengapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Dia butuh pertolongan manusia. Contoh, coba yang kita makan itu walaupun hakikatnya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Allah, tetapi atas jasa orang yang menanam. Baju yang kita pakai, ya, walaupun bahan-bahan semuanya mengambil dari hasil-hasil bumi yang ditumbuhkan dan disediakan oleh Allah, tapi siapa yang kemudian menenun, ya, merajut, ya, menjadi pakaian. Begitu juga minuman, walaupun yang membuat air, yang memberi air dari langit, dari bumi itu Allah, tapi siapa perantara yang membuat sumur, membuat mesin untuk mengambil, dan begitu seterusnya. Butuh jasa orang lain, ya, butuh jasa manusia. Maka kita perlu membuat hubungan sesama manusia karena kita tidak bisa hidup sendiri.
Nanti kalau kita mati, apakah kita bisa mendem sendiri? Ya. Kita akan butuh orang lain. Maka perlu kita membuat hubungan. Cuman hubungan kepada manusia juga ada yang positif, yaitu menuju ke kanan, dan negatif, yaitu menuju ke kiri. Ya. Hubungan positif itu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, karena kerjasama yang dibangun itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ya. Tapi ada hubungan yang negatif, yaitu hubungan yang merugikan kedua belah pihak, karena kedua orang itu berhubungan dengan melakukan banyak dosa-dosa. Ya, makanya kita bergaul itu harus pandai memilih kawan. Kalau kita bergaul bersama orang tukang jual minyak wangi ya, maka kita akan kecipratan baunya wangi. Tapi coba kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, kita akan kecipratan api, bara api. Itu gambarannya bahwa kawan-kawan yang kita bergaul dengannya pastikan akan berdampak baik pada kita. Jangan sembarang memilih kawan yang kemudian kita nggak jelas, ya. Digerogoti akidah kita, digerogoti amal kita yang biasa kita sholat jamaah, bergaul dengan itu, kemudian lupa diajak kemana, jangankan jamaah, sholat saja lali dan seterusnya. Ya, jangan sampai terjadi. Kita harus pandai mencari kawan. Oleh karena itu, maka kalau digambarkan dalam sebuah diagram Kartesius yang semuanya bernilai positif, ada kuadran 1. Di kuadran 1 lah kita baik berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada manusia, memilih-milih, yaitu manusia yang bisa atau teman kita yang bisa membuat kebaikan kepada kita, dan kita bisa membuat kebaikan kepada mereka. Di kuadran 1 positif. Maka inilah sesungguhnya kuadran hidup. Kita harus pandai memilih kuadran kehidupan. Demikian nasihat pagi, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita siapkan Qur'annya untuk Jumat pagi.